Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puji Lestari dengan NPM 2113-053033 dari kelas 1I. Baiklah, di sini saya akan mereview materi Salam Pramuka. Yang pertama ada pengertian Salam Pramuka. Salam Pramuka adalah sebuah salam yang digunakan oleh anggota pramuka sebagai wujud penghargaan yang diberikan kepada anggota pramuka yang lainnya. Biasanya, salam pramuka itu digunakan dengan cara memberikan hormat terlebih dahulu sambil meneriakkan kata "Salam Pramuka", dan orang yang menerima salam pun akan menjawab "Salam" sambil menghormat juga. Yang kedua, fungsi salam pramuka. 1. Sebagai tanda sebuah kedisiplinan serta mewujudkan sebuah ikatan yang kuat antara anggota pramuka yang satu dengan yang lainnya. 2. Melalui pemberian salam pramuka, maka sama saja halnya kita telah memberikan penghormatan kepada anggota lainnya, sehingga yang apabila dilakukan dengan penuh keikhlasan dan kerendahan hati akan menciptakan sesuatu hubungan yang erat dan sulit untuk dirusak oleh orang lain. 3. Maka dari itu, kita sebagai anggota pramuka haruslah saling menghormati anggota pramuka yang lainnya demi terciptanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Paling tidak dengan cara mengucapkan salam pramuka dan dijawab dengan baik pula salam. Yang ketiga, macam-macam salam pramuka. Salam pramuka itu sendiri dibagi menjadi 3 macam, yaitu yang pertama ada salam biasa. Salam biasa adalah salam yang diberikan kepada sesama anggota pramuka saja. Siapa saja yang melihat anggota pramuka terlebih dahulu, maka lebih baik dialah yang mengucapkan salam pramuka pertama kali tanpa adanya aba-aba dari siapapun. Salam biasa ini pun dapat diberikan baik ketika kita sedang berjalan, sedang duduk, naik sepeda, ataupun sedang berkendara, jadi tidak mesti sewaktu berdiri saja. Yang kedua ada salam hormat. Salam hormat adalah salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu hal yang kedudukannya lebih tinggi daripada kita. Salam hormat dapat diberikan kepada bendera kebangsaan yang dikibarkan ataupun diturunkan pada saat upacara, jenazah yang sedang lewat ataupun yang sudah dimakamkan, para pejabat, petinggi negara seperti presiden ataupun wakil presiden, panglima, para duta besar, dan para menteri pada saat dinyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga ada salam janji. Salam janji adalah salam yang dilakukan ataupun digunakan ketika ada anggota pramuka yang sedang dilantik. Salam ini diberikan ketika dia mengucapkan janji, yaitu Trisatya dan Dwi Satya. Selain itu, salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Trisatya dalam acara ulang janji. Sifat dan tingkatan dalam gerakan pramuka. 1. Sifat gerakan pramuka. Berdasarkan Revolusi Konferensi Kepanduan Sedunia tahun 1924 di Copenhagen, Denmark, maka kepanduan mempunyai 3 sifat atau ciri khas, yaitu yang pertama nasional, yang berarti suatu organisasi yang menyelenggarakan kepanduan di suatu negara haruslah menyesuaikan pendidikannya itu dengan keadaan, kebutuhan, dan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, internasional, yang berarti bahwa organisasi kepanduan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antara sesama pandu dan sesama manusia tanpa membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa. Yang ketiga, universal, yang berarti bahwa kepanduan dapat digunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja yang dalam pelaksanaan pendidikannya selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepanduan. 2. Tingkatan dalam gerakan pramuka. Tingkatan dalam kepramukaan adalah sebuah tingkatan yang ditentukan oleh kemampuan anggotanya. Kemampuan itu disebut dengan syarat-syarat kecakapan umum atau SKU. Untuk pramuka siaga dan penggalang, masing-masing kelompok umur memiliki 3 tingkatan.
Untuk penegak memiliki 2 tingkatan, sedangkan pramuka pendega hanya 1 tingkatan. Untuk tingkatan pramuka siaga terdiri dari siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Untuk tingkatan pramuka penggalang terdiri dari penggalang ramu, penggalang rakit, dan penggalang terap. Untuk tingkatan pramuka penegak terdiri dari penegak bantara dan penegak laksana. Ada juga sebuah tingkatan khusus yang disebut dengan pramuka Garuda, yaitu tingkatan tertinggi dalam setiap kelompok umur dalam kepramukaan. Kelompok umur adalah sebuah tingkatan dalam kepramukaan yang ditentukan oleh umur anggotanya. Kelompok umur dibagi menjadi 4, yaitu kelompok umur 7-10 tahun disebut dengan pramuka siaga, kelompok umur 11-15 tahun disebut dengan pramuka penggalang, kelompok umur 16-20 tahun disebut dengan pramuka penegak, kelompok umur 21-25 tahun disebut dengan pramuka pandega. Ada juga kelompok khusus, yaitu kelompok yang ditujukan untuk orang yang memiliki kedudukan dalam kepramukaan. Misalnya, pramuka pembina adalah sebutan untuk orang dewasa yang memimpin pramuka. Dan pramuka andalan adalah anggota pramuka yang mengambil bagian dalam keanggotaan kuartir dalam pramuka. Contoh lain adalah pelatih dan pamongsak. Sekian review materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.